Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mardia. Saya berasal dari Program Studi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi analisis kelompok kami. Kelompok kami memilih topik 2 dan juga topik 7, di mana yang topik nomor 2 ini adalah tingkat pendidikan pelaku usaha di terakhir pendidikan di e-commerce. Ada 4 populasi, yang pertama adalah SMA atau SMK, kemudian yang kedua adalah diploma, yang ketiga diploma 4 atau S1, yang ke-1 tadi diploma 1, 2, 3, dan kemudian populasi yang keempat adalah S2 atau S3. Nah, dari data-data berikut, kami bisa menyimpulkan bahwa perhitungannya adalah seperti ini. Di sini kami menggunakan satu arah, atau sampel satu arah, dikarenakan di sini H0 dan H1-nya itu tidak memuat perbandingan lebih dari atau kurang dari, di mana H0-nya adalah terdapat perbedaan di pelaku usaha di terakhir pendidikannya dan kemudian H1-nya adalah kebalikannya. Nah, kemudian di sini sudah diketahui standar deviasinya dan kemudian di sini kita menggunakan rumus yang ini untuk menghitung T hitungnya, yaitu X bar 1 dikurangi X bar 2, dan di sini kami ada 4 populasi, maka X barnya ada sampai 4. Nah, kemudian kita sudah mengetahui T-statnya dan juga T-criticalnya, bisa disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Nah, berdasarkan analisis dari data statistik topik nomor 2, kami menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti yang menyebutkan jika terdapat perbedaan persentase pelaku usaha e-commerce berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia. Nah, untuk yang topik 2 ini kami membandingkan dengan UMKM di Indonesia, bahwa di UMKM Indonesia ini terdapat perbedaan pelaku usahanya menggunakan data statistik deskriptif atas variabel dan tingkat pendidikan UMKM menunjukkan bahwa 53,1% berlatar belakang pendidikan SMA atau SMK, 37,5 lulusan perguruan tinggi, dan sisanya yang paling sedikit yaitu 9,4 tamatan SD atau SMP. Itu adalah yang topik 2. Kemudian kita lanjut ke topik 7, yaitu di sini ada datanya bahwa kita memiliki data seorang yang menjual produksi sendiri atau tidak. Di sini sudah ada datanya dan kami sudah menghitung. Di sini kita menggunakan two sampel karena di sini dua arah, karena H1 dan H0-nya itu memuat lebih dari atau kurang dari. Nah, di sini sudah terlihat meannya, kemudian T-statnya dan juga T-criticalnya sudah ada begitu. Nah, kemudian berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan pada data statistik topik nomor 7, kami menyimpulkan bahwa tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% pelaku usaha e-commerce di Indonesia tidak menjual barang produksi sendiri. Jadi di Indonesia ini pelaku usahanya masih banyak yang memproduksi barangnya sendiri. Di sini juga kami mengambil beberapa referensi bahwa research di situs e-commerce itu ada beberapa, seperti business to business, kemudian sampai dengan online to offline. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari barang yang memproduksi orang atau pelaku usaha yang memproduksi barangnya sendiri ataupun tidak memproduksi barangnya sendiri. Kalau misalnya barang yang diproduksi itu tidak sendiri, maksudnya adalah dari orang lain, itu memiliki beberapa tahap. Ada juga yang namanya reseller, ada juga yang dropship, ada juga yang seperti agen, seperti itu. Jadi orang yang menjual barang tidak menjual sendiri itu ada beberapa kategori. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.